masuk ke pembahasan soal, supaya kalian nanti juga nggak bingung, aku kasih sedikit pengantar terkait materi KSP dan kelarutan ini sendiri. Sebelumnya ini ya, kita bahas perbedaan dulu antara kelarutan, KSP, dan QC. Apa sih sebenarnya kelarutan itu? Kalau kita berbicara kelarutan, itu adalah kemampuan solut untuk melarut dalam solvent. Itu biasanya dinyatakan dalam FI. FI itu biasanya dalam perbandingan 1:1. Itu artinya 1 gram larut dalam 1 mili. Atau kalau enggak, mol per liter. Ini biasanya yang digunakan untuk perhitungan kelarutan itu sendiri. Nanti yang digunakan untuk dasar KSP. Kemudian KSP itu apa sih? KSP itu merupakan perkalian anion dan kation. Ini konsentrasi ya. Konsentrasi anion dan kation pada elektrolit yang sukar larut. Kemudian QC atau quotient concentration itu biasanya itu digunakan untuk memprediksi kalau QC-nya lebih besar dari KSP akan terjadi pengendapan. QC kurang, larutan masih jernih, belum ada endapan. Kalau QC sama dengan KSP, ini jenuh. Nah, QC itu biasanya digunakan untuk apa? Apakah berbeda dengan KSP? Jawabannya iya, berbeda. Karena kalau KSP ini sendiri adalah untuk elektrolit tunggal, murni. Contohnya itu kita pakai contoh eh, padatan AgCl itu dilarutin dalam air akan terion menjadi Ag plus dan Cl min. Tapi kalau QC ini bukan senyawa murni, melainkan dia itu mixture atau campuran elektrolit. Seumpama ini contohnya AgNO3 ditambah NaCl. Ini nanti akan terbentuk AgCl dan NaNO3. Nah, di sini AgCl ini nanti akan mengendap karena dia elektrolit yang sukar larut, tapi dia bukan didapatkan dari AgCl murni, melainkan campuran dari AgNO3 dan NaCl. Nah, untuk QC, QC ini konsentrasi dari AgNO3 kemudian NaCl ini sudah diketahui dengan jelas. Jadi, ini nanti perhitungannya pakai seumpama ini Ag, ini Cl. Perhitungannya pakai apa? Volumenya Ag dikalikan konsentrasinya Ag dibagi volume totalnya. Ini juga sama. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan langsung raise hand ataupun on mic juga nggak apa-apa langsung on mic. Takutnya aku kecepetan atau nanti kalian masih bingung di sini. Soalnya ini nanti akan menjadi dasar kalian sampai kalian nanti semester akhir. Dan di semester terdekat ini, semester 3, kalian akan mendapatkan ini juga di analisis farmasi. Ini matkul yang menjadi momok ya setiap tahunnya untuk mahasiswa-mahasiswa farmasi kita karena biasanya UP-nya itu eh, berjamaah gitu ya. Dari 360 yang nggak UP cuman sekitar puluhan doang, 10 atau 20 anak. Makanya kalian harus paham ini karena ini nanti akan digunakan untuk dasar analisis kualitatif untuk di kimia analisis dan
nanti ada di titrasi argentometri. Apakah dari sini bingung atau kurang paham langsung ditanyakan aja. Karena nanti soalnya baik banyak berkaitan dengan ini. Oke, kalau nggak ada aku langsung bahas ke soal nomor satu ya. Nah, ini. Ke dalam 100 mili larutan AgNO3 ditambahkan satu tetes NaCl. Apakah yang terjadi pada percobaan ini? Tadi kan aku bilang kalau campuran itu pakainya QC. Nah, QC itu pasti diketahui konsentrasi larutannya baik dari elektrolit AgNO3 dan NaCl itu secara jelas. Nah, di sini benar-benar ditulis AgNO3-nya 0,1, NaCl-nya 0,1. Nah, ini kita tinggal kalikan aja. Kan NaCl nanti terion menjadi Na plus Cl min. Di sini kan kalau konstantanya sebanding, maka konsentrasinya juga sebanding. Ingat waktu stoikiometri ya, sebelum UTS kemarin. Nah, ini berarti kalau NaCl itu 0,1 molar, berarti konsentrasi Cl min-nya itu juga 0,1 molar. Begitupun AgNO3 sama, Ag-nya juga 0,1 molar. Biar di sini mudah untuk perhitungannya, di sini aku kasih 10 pangkat min satu karena nanti biar cepet gitunya. Nah, ini tinggal dikali. Tadi kan konsentrasi, eh, sorry, untuk volume dari Ag sendiri itu kan sebanyak 100 mili. Kemudian kita di sini tulis 100 dikalikan konsentrasi Ag-nya berapa. Tadi kan udah terion, jadi konstantanya sama, jadi konsentrasinya juga sebanding. Dikalikan 10 pangkat min satu, kemudian dibagi volume totalnya. Nah, di sini kan 100 mili larutan AgNO3 ditambahkan satu tetes NaCl. Nah, NaCl-nya sendiri dikasih keterangan di sini. Satu tesnya itu sama dengan 0,05. Jadi eh, volume totalnya ya 100 ditambah 0,05. Nah, itu nanti. Kemudian untuk Cl-nya, dia kan volumenya cuma 0,05 ya. Jadi 0,05 dikalikan konsentrasinya berapa dibagi volume total. Nah, ketemu QC-nya itu jika dibulatkan ketemu ini 5 kali 10 pangkat min 6. Kita lihat KSP-nya berapa. KSP AgCl sendiri 1 kali 10 pangkat min 10. Otomatis 5 kali 10 pangkat min 6 lebih besar kan. Jadi AgCl-nya terbentuk endapan. Nah, nomor 5 sekarang. Diketahui KSP, PbCO3, CaCO3, SrCO3, dan BaCO3 serta MgCO3. Seperti yang tertera. Nah, kalian kalau di PPT itu masih ingat kan kalau ini aku kasih contoh deh. Seumpama AgCl lagi ya supaya gampang. Ini kan Ag plus Cl min. Ini seumpama ini konsentrasi kelarutannya S. Otomatis di sini molekulnya kan sebanding S dan S. KSP-nya berapa? KSP-nya otomatis konsentrasi Ag plus dikalikan Cl min kan. Kalau itunya S dengan S, maka KSP sama dengan S kuadrat. Nah, S sendiri kan menyatakan kelarutan. Maka S sama dengan akar KSP. Seperti yang tertera di sini ya. Nah, jika KSP-nya itu kecil, maka ini kan sebanding. Sebanding kan, lurus, berbanding lurus. Maka kalau KSP-nya kecil, kelarutannya itu juga rendah. Kemudian kalau kelarutannya rendah, semakin rendah kelarutan, otomatis solut yang terlarut di dalam solvent itu kan semakin sedikit. Maka itu jumlah yang bisa dilarutin sedikit. Maka jika terjadi penambahan solut sedikit saja, maka itu nanti akan segera terjadi endapan. Makanya yang di sini KSP-nya semakin rendah, maka kelarutannya semakin kecil dan akan semakin cepat terbentuk endapan. Jadi jawabannya PbCO3.
Oke, next kita bahas nomor 6. AgCl diketahui KSP-nya 1 kali 10⁻⁻⁻. Akan memiliki kelarutan paling kecil dalam. Nah, ingat ya, kalau ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi terkait kelarutan. Salah satunya adalah ion sejenis. Nah, maka yang terdapat ion sejenis itu nanti semua kelarutannya pasti akan turun. Kemudian jika diketahui ini di dalam larutan ini ada ion yang sejenis, maka kita cari tahu dulu konsentrasinya gimana. Kalau konsentrasinya yang sejenis itu semakin besar, maka kelarutannya otomatis akan semakin kecil. Kita bisa lihat contoh di sini. Ini lagi-lagi AgCl ya, AgCl dan NaCl. Nah, yang sejenis kan di sini Cl dengan Cl kan. Kalau NaCl-nya itu pertama konsentrasinya 0,001. Kemudian yang kedua 0,01. Itu kan yang lebih besar yang B kan konsentrasi NaCl-nya karena nolnya semakin sedikit. Kalau nolnya semakin sedikit otomatis konsentrasinya semakin besar kan. Nah, di sini terbukti dari perhitungan kalau dalam air suring saja itu 1,05 kali 10⁻⁵ itu kelarutannya. Tapi kalau ditambah 0,001 NaCl 1,1 kali 10⁻⁷ dan kalau ditambah 0,01 molar kelarutannya itu menjadi 1,1 kali 10⁻⁸. Otomatis kelarutannya akan semakin turun jika ion sejenis itu konsentrasinya semakin besar. Di sini yang sejenis dari sini kan ada Cl kan dari AgCl ini maupun ada yang Cl, ada yang Ag di sini. Otomatis NaNO3 ini tidak ada yang serupa, maka ini bisa dicoret dari opsi. Dan AgNO3 bila terurai, NaCl juga bila terurai, HCl jika terurai, itu kan perbandingannya 1-1 kan. Tapi kalau CuCl2 itu terurai menjadi Cu2 plus ditambah 2 Cl min. Otomatis konsentrasinya si Cl ini kan 2 kali dari 0,1. Berarti 0,2 kan. Nah, dia semakin besar. Otomatis kelarutannya nanti akan paling kecil. Ya. Jadi jawabannya A, bener ya. Nah, ini kelarutan AgBr akan didapatkan paling besar dalam larutan berikut ini. Nah, ini kan AgBr kan. Nah, kalau FeBr ada Br yang sejenis. Kemudian kalau AgNO3 ada Ag yang sejenis. Br2, terus Ag2. Ini kan sejenis semua. Yang nggak ada ion sejenis itu air suling. Maka kelarutan paling besar itu di air suling. Ini juga dibuktikan di sini. Oke. Apakah dari sini ada pertanyaan? Masih belum, Kak. Oke, paham ya, semoga. Nomor 14. Nah, rumus tetapan dari barium fosfat. Eh, ini barium tapi rumusnya ini kalsium ya. Ini kayaknya typo dari yang buat asetnya ini. Ini kalsium. Kalsium fosfat Ca3PO4 2 kali. Nah, ini terurai menjadi 3Ca2 plus ditambah 2PO4 3 min. Kalau penulisan di sini, konstante yang di depan ini pasti akan menjadi pangkat di sini ya. Jadi jawabannya yang A. Apakah paham dari sini? Jadi Paham. konstantenya dijadikan pangkatnya gitu. Eh, Perlu diingat kalau di sini bukan bukan sebuah perhitungan, maka konstante tidak perlu diikutkan dalam pelafalan penulisan ini rumus tetapan ya. Tapi kalau di sebuah hitungan itu wajib kayak tadi seumpama ini ya Ca3 PO4 2 kali.
Ini kan terurai menjadi ini. Ini seumpama diibaratkan S, maka Ca, konsentrasi Ca yang menjadi perhitungan nanti itu menjadi 3S. Kemudian PO4-nya juga 2S gitu. Ini perlu wajib untuk perhitungan. Tapi kalau cuma disuruh rumus tetapan dari KSP itu tidak boleh ada konstante yang masuk ke dalamnya. Cuma ionnya aja. Nggak boleh ada konstante di dalamnya. Ini penting ya, perlu diingat supaya tidak salah nanti waktu kalian diberikan IC ataupun eh, menjawab dari soal pilihan ganda seperti ini. Kemudian nomor 17. Nah, ini seperti yang aku jelaskan tadi ya. Ini kan mulai perhitungan. Diketahui senyawa B2A3 mempunyai kelarutan 0,002 mol per liter. Ini bukan KSP ya, tapi ini adalah S. Ini adalah S, bukan KSP. Jadi kalau S itu kalian bisa bayangin aja itu konsentrasi dia. Itu nanti bisa digunakan dasar untuk perhitungan. Nah, Ba2A3 ini terurai menjadi 2B3 plus ditambah 3A2 min. Nah, karena kelarutannya B2A3 ini 0,002 itu kan sama dengan konsentrasi dia dalam larutan jenuhnya. Kalau B2A3-nya 0,002, maka 2B3 plusnya ya kita harus kalikan 2 dari ini kan satu, ini 2, ini 3-nya. Makanya ini perlu dikalikan. Nah, ini kan udah, kalau udah dikalikan gini, kita cari KSP-nya. Ini kan ditanyakan konstanta hasil kali, berarti kan KSP. Maka KSP itu ya ini yang konstantanya tadi itu tetap dijadikan pangkat. Jadi 0,004 dipangkatkan 2 dikali 0,006 dipangkatkan 3. Itu hasilnya segini. Ini dibulatin segini. Nah, ini tidak ada di opsi. Mungkin ini bisa jadi salah dalam memasukkan apa pilihan jawabannya. Jadi ini setelah aku hitung berulang-ulang hasilnya tetap segini. Mungkin nanti kalau ada salah aku tolong dikoreksi ya guys. Langsung aja. Jadi ini tidak ada di jawaban, jawabannya ini. Tapi yang mendekati itu E pangkatnya dan mungkin angkanya ya. Ini paling mendekati E. Mungkin kalau ada soal yang mirip, semoga mirip, itu kalian jawab E aja. Next, kita lanjut ke PbIO3 dua kali pada 26 derajat Celcius itu kelarutannya 4 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Ingat ya, kalau kelarutan itu sama dengan S, berarti dia juga sama dengan konsentrasinya. Nah, kalau konsentrasi PbIO3 dua kali itu 4 kali 10 pangkat min 5, maka konsentrasi Pb2-nya berapa? Nah, ini kan kalau PbIO3 terurai menjadi Pb2 plus plus 2 IO3 min kan. Ya otomatis konsentrasi Pb-nya ini kan satu, ini satu ya tetap sama sebanding dengan ini. Maka jawabannya E. Nah, ini berhubungan dengan ini tapi rumusnya udah aku tuliskan di atas ya tadi. Yang konstante dijadikan pangkatnya. Oke, next nomor 21. Apakah kecepatan guys dari sini atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Masih aman, Kak. Aman ya. Kalau kecepatan langsung bilang aja. Kalau bingung atau apa langsung interupsi aja on mic, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 21 ya. Hitung larutan AgCl dalam 1 liter larutan NaCl. Jika diketahui KSP AgCl 1 kali 10 pangkat min 10. Nah, di sini kan NaCl-nya
diketahui kan 0,01. Berarti kalau terurai menjadi Na plus dan Cl min. 0,01 di sini kan satu satu semua ya. Satu, ini ya satu, berarti ya di sini konsentrasinya sebanding. Nggak perlu dikalikan karena semuanya satu. Kemudian ini kalau Cl ini sudah diketahui konsentrasinya, maka kita ya tuh tinggal masukkan ke rumus. Ksp sama dengan perkalian dari kation Ag plus dan anion Cl min. Di sini KSP-nya kita substitusi menjadi satu ini, satu kali 10 pangkat min 10. Konsentrasi Ag-nya itu kita cari. Kemudian eh, ini Cl-nya biar mudah aku tuliskan 10 pangkat min 2. Ya berarti ya konsentrasi Ag, kelarutan AgCl itu kan sebanding dengan konsentrasi Ag nantinya. Tadi kan aku bilang S sebanding dengan C atau konsentrasi. Maka ya Ag plus ini didapatkan dari eh, KSP dibagi konsentrasinya Cl. Ya otomatis satu kali 10 pangkat min 10 dibagi 10 pangkat min 2. Ini kan kalau min di bawah naik menjadi plus ya. Berarti 10 pangkat min 10 plus 2 berarti 10 pangkat min 8 mol per liter. Ini kelarutannya. Nah ini yang agak panjang penjelasannya karena harus ngitung satu persatu. Nomor 29 ini. Di antara senyawa berikut ini, manakah kelarutannya yang paling besar? Nah, ini sama kayak tadi sebenarnya. Eh, Kalau kita ngitung di sini ya, ini pakai apa ya kursor? Ya di sini MgOH2 terurai menjadi Mg2 plus plus 2OH min. Kalau Mg-nya kita ibaratin S, kemudian Mg2 plusnya juga S, maka OH minnya kan di sini konstantenya 2, berarti kan 2S. Maka dia itu KSP-nya KSP-nya otomatis perkalian dari kation Mg2 plus dikalikan anion konsentrasinya 2OH min. Ini kan 2S ini tadi. Maka KSP bisa kita tulis S ini untuk Mg-nya 2S kuadrat. Kenapa kok kuadrat? Karena ini kan konstantenya 2. Konstante itu nanti akan menjadi pangkat. Maka di sini S ditambah dikalikan 4S kuadrat. 2 dikuadratkan 4, S dikuadratkan menjadi S kuadrat. Maka di sini 4S pangkat 3 kan. Nah, S sendiri kan adalah kelarutan. Ini kan sama dengan KSP ya tadi. Maka S itu sama dengan S pangkat 3 itu sama dengan KSP bagi 4. Kalau S berarti ya akar pangkat 3 KSP bagi 4. Ini. Hasilnya ini 1,36 ini. Ini untuk MgOH. Kemudian untuk Ag2CrO4 ini sama kayak tadi. Ketemunya sekian, sekian. Kemudian ini sekian, yang D-nya ini. Nah, yang paling kecil itu kan yang paling besar maksudnya. Kelarutannya yang paling besar itu kan S-nya, berarti pangkatnya min-nya itu kan semakin kecil. Kalau min-nya semakin kecil ya jawabannya yang E. Ini ya. Dari sini apakah bingung dari penjelasanku ini? Soalnya nggak aku jelasin semua ya. Tolong dilihat detailnya nanti sendiri. Aku cuma jelasin dasarnya tadi seperti yang MgOH tadi. Ini perhitungannya semua mirip seperti MgOH. Tinggal ini nanti apa masukin rumus-rumus dari KSP-nya itu. Tinggal substitusi KSP-nya. Dari sini jelas gak kira-kira apa yang aku sampaikan ini nomor 29 sebelum kita lanjut ke soal nomor 30. Jelas, Kak.
Oke, kita next ke nomor eh, 30. Nomor 30 ya. Jadi penulisan tetapan dari KSP ini ya. Kayak tadi yang aku jelasin, kalau penulisan tetapan tidak boleh ada konstanta dalam kurungnya. Maka ya ini eh, yang konstantenya jadi pangkat, kemudian kita ketahui bismut sulfida ini terion menjadi 2Bi3- plus 3 sulfit 2-. Ini menjadi jawabannya A ya. Jawabannya. Oke, nomor 31. Ini hitungan lagi. Pada percobaan berikut ini, 10 mili larutan NaCl dengan konsentrasi 10 pangkat min 5 molar ditambahkan ke 10 mili 10 pangkat min 5 molar AgNO3. Pertanyaannya, apakah terjadi endapan AgCl jika diketahui harga KSP-nya sekian? KSP-nya sekian. Ya, kita hitung QC-nya Ag plus kalikan Cl min karena mixture ya pakainya quotient concentration. Kalau ini 10 dari Ag-nya berarti kita ambilnya dari AgNO3. Berarti 10 mili dikalikan 10 pangkat min 5 dibagi 20. 20 itu ini volume totalnya. 20 ini volume totalnya. Kalau Cl kita ambilkan dari NaCl. 10 mili dikalikan konsentrasinya berapa? 10 pangkat min 5 dibagi 20. Ketemunya QC-nya sekian. Nah, kalau QC-nya itu lebih kecil dari harga KSP, maka tidak terbentuk endapan. Jawabannya yang D ya. Oke, kita next ke nomor 34. Kelarutan suatu senyawa kimia dipengaruhi faktor-faktor berikut ini. Nomor opsi A, ion sejenis. Eh, enggak ya, karena ion sejenis itu tadi akan menurunkan kelarutan. Contohnya AgCl dalam NaCl tadi, kelarutannya otomatis akan menurun dibandingkan di air suling. Kemudian suhu yang lebih tinggi akan memperbesar kelarutan senyawa. Benar. Tadi sudah aku singgung belum larutan tak jenuh, larutan jenuh, dan larutan lewat jenuh. Belum, Kak. Oke, aku ini ya sekalian aku jelasin ini supaya kalian nggak salah definisi. Kalau larutan jenuh, kalau larutan tak jenuh itu di dalam solvent itu sudah terdapat solut, tapi belum terjadi kesetimbangan. Solutnya itu belum seimbang dengan solventnya. Kadar solutnya ini lebih kecil biasanya. Kalau jenuh itu terjadi keseimbangan antara solut dan solvent. Maka ketika dalam larutan tersebut jika sudah dinyatakan dalam kondisi jenuh, itu nanti ditambah solut, itu nanti solut tersebut tidak akan larut, solut tambahan tersebut akan mengendap. Nah, jika kondisi ini dikatakan jenuh, adanya endapan itu tadi, ketika dipanaskan, ini ya, ini kan seumpama jenuh. Jenuh ini larutan, kemudian ini ditambah solut. Solut itu zat yang akan dilarutkan. Kalau solvent itu pelarutnya. Ditambah solut. Itu nanti solut yang ditambah ini kan tidak larut, otomatis akan ngendap. Seperti ini ya, bentuknya endapan. Kemudian jika ada peningkatan suhu, ini dipanaskan, ini nanti akan larut. Yang ngendap-ngendap itu nanti sebenarnya kan dia udah maksimal nih ngelarutin itu tadi solvennya segitu dipanaskan akhirnya solut-solut yang ditambahkan ini eh, berlebih akan larut gitu. Jadi ini juga tidak dalam kondisi kesetimbangan. Jadi ketika supersaturated itu ketika jumlah solut itu lebih dari seharusnya, bukan terbentuk endapan ya. Ini kadang itu mispersepsi dari eh, beberapa teman-teman. Jadi ketika lewat jenuh itu dalam bentuk satu fase.
satu fase, tapi itu ibaratnya kalian dapat beban, bebannya ditambah terus. Akhirnya jenuh. Sehingga larutan lewat jenuh ini tidak stabil biasanya. Ketika digores dinding atau ditambahkan kristal, itu nanti akan ngendap dan balik ke kondisi jenuh lagi. Ini nanti bakal bakal ngendap apa? Ada endapan di sini dan ini ya wes, ini yang dinamakan jenuh tadi. Batas maksimal solvent untuk melarutkan solut itu dinamakan jenuh. Tapi ketika solut ditambahkan dan dipanaskan dan melarut dari jumlah yang seharusnya, lebih dari jumlah seharusnya, itu yang dinamakan eh, larutan lewat jenuh. Gitu ya. Jadi nanti ini akan menjadi dasar kalian untuk di analisis farmasi, kimia analisis, dan farmasi fisika semester 3 itu ya. Jadi suhu yang lebih tinggi ini benar akan memperbesar kelarutan senyawa. Jawabannya B. Kalau pengendapan bertingkat ini enggak, ini tergantung kelarutan. Jadi kelarutan itu tidak dipengaruhi pengendapan bertingkat. Tapi pengendapan bertingkat ini justru malah dipengaruhi oleh kelarutan. Kemudian pembentukan kompleks akan memperkecil kelarutan, tidak selalu. Karena di dalam titrasi nanti ada namanya argento dan kompleksometri. Kalau di kompleksometri itu terbentuk kompleks antara logam dan ligan, tapi dia tetap larut kondisinya, hanya saja berubah warna, tidak terbentuk endapan dan tidak menurunkan kelarutan. Tapi kalau di titrasi argento itu memang iya. Jadi ini tidak tidak selalu gitu. Jawabannya salah ya berarti. pH larutan basa akan memperbesar kelarutan senyawa alkalis. Enggak. Karena yang memperbesar kelarutan itu jika dalam bentuk garam. Maka jika larutannya alkalis itu perlu ditambah larutan yang asid atau asam. Itu nanti akan terbentuk garam dan dia akan larut. Ini nanti akan disinggung juga di peristiwa hidrolisis. Oke, kita next ke nomor 39. Oh ya, sebelum kita lanjut ke 39, apakah masih bingung dengan terminologi larutan tak jenuh, jenuh dan lewat jenuh tadi? Aman, Kak. Aman ya, jadi nanti kalau ada pertanyaan dari dosen, jangan sampai salah untuk menjawabnya. Oke, kita next ke nomor 39. Ini ya, BaOH dua kali, sorry. Ini akan terion menjadi Ba2 plus 2 OH min. Ini kita ibaratkan ini X, maka di sini juga X karena konstantenya sama. Dan di sini karena dua kali dari konstante BaOH dua kali, maka ya ini 2X. Maka KSP-nya bisa kita tulis X dikali 2X kuadrat. Maka ya tadi 4X3. Benar ya, nomor 39A. Nomor 41. Kelarutan PbIO3 dua kali pada ini sama kayak nomor soal atas tadi ya. Tapi ini yang ditanyakan sekarang konsentrasi ion iodatnya. Kan tadi kalau PbIO3-nya ini 4 kali 10 pangkat min 5, maka 2 ini kan terurainya menjadi 2 IO min kan. Maka ya ini ya dua kalinya dari PbIO3, 8 kali 10 pangkat min 5. Jawabannya yang A. Ini nomor 42. Kalian pasti sudah paham dari penjelasan-penjelasan sebelumnya. Kita lanjut ke nomor 49. Jika diketahui KSP AGI 1 kali 10 pangkat min 16, hitunglah kelarutan AG dalam KI. Nah ini kan I-nya sudah diketahui. KI terurai menjadi K plus dan I-min. Nah, kalau ini 0,1 ya di sini 0,1. Berarti KSP-nya tinggal disubstitusi dengan KSP yang ada di soal. Kemudian konsentrasi
I-nya ya kita tuliskan yang di sini 0,1 kan. Ini KI, berarti valensinya kan ya satu ya. Berarti kan N sama dengan M. Kalau valensinya satu. Ini kemudian Ag plus. Maka konsentrasi Ag plus ini berarti ya KSP dibagi konsentrasi dari Imin. Maka ininya 10 pangkat min satu naik menjadi 10 pangkat min 15 menjadi positif ya. Jawabannya A. Oke, ini agak rumit. Nomor 51. Ini pakai QC karena campuran. Apabila 100 mili larutan AlCl3 0,01 molar dicampur dengan 100 mili larutan NH3 0,1 molar, diketahui Kb NH3 sama dengan 10 pangkat min 5, maka harga QcAlOH3 berapa? Nah ya, untuk mencari QC kan kita harus tahu konsentrasi dari anion maupun kationnya. Nah, untuk mencari ini kan yang ditanya AlOH3, maka ya, di sini kita cari tahu konsentrasinya dari OH ini berapa gitu ya. OH itu dapat diketahui dari rumus ini konsentrasinya. Akar Kb dikalikan molaritas dari basanya. Nah, di sini kan Kb-nya kita ketahui 10 pangkat min 5. Kemudian konsentrasi NH3-nya ini kan yang jadi basanya toh. Ya, makanya ditulis Kb di NH3-nya. Konsentrasinya berapa? 0,1 berarti 10 pangkat min satu. Nah, ini dikali berarti kan ditambah ya. 10 pangkat min 5 ditambah 10 pangkat min satu. Otomatis 10 pangkat min 6. Diakarkan ketemu 10 pangkat min 3. Nah, kemudian kita cari. Kalau udah ketemu OH-nya, kita cari AL-nya. Nah, AL sendiri kan kita dapatkan dari sini toh. Dari sini ya guys. AlCl3 0,01 molar. Ya ini dengan volumenya sekian. Maka ya 100 dikali 0,01 atau bisa kita tuliskan menjadi 10 pangkat min 2 dibagi volume totalnya berapa? 200. Kemudian OH-nya karena dia 3, konstantenya di sini 3, maka ini dipangkatkan 3 di sini. Kemudian volumenya berapa? Volumenya dari ini tadi, 100 mili NH3 ini tadi ya. 100 dikali 10 pangkat min 3 dari konsentrasi yang sudah kita cari dibagi 200 sebagai volume totalnya. Ketemu hasilnya sekian. Dari sini paham? Mau tanya Kak, permisi. Oke. Saya mau tanya Kak, itu Qc apakah konstanta dari senyawanya itu juga diperhitungkan? Apa seperti kayak KSP atau tidak Kak? Oke, maksud kamu yang di OH kan? Bukan Kak, saya di rumus dimaksud. Oh ini Rumus Qc-nya. konstante 3 ini ya? Y. Ya, oke. Karena di sini 3, tapi kan kita sudah mencarinya dari rumus yang di sini. Jadi untuk ini cukup menjadi pangkat saja konstantenya. Karena konsentrasi OH-nya dalam larutan itu diketahui dari rumus ini tadi. Apakah bisa menjawab? Paham nggak kira-kira? Jadi tidak diperhitungkan di bagian AlOH3-nya, melainkan karena konsentrasi OH-nya itu sudah diketahui, dihitung melalui persamaan akar Kb kalikan Mb, yaitu berarti konsentrasi dari 3 OH itu ya segitu, 10 pangkat min 3 itu. Terus kemudian konstantenya itu menjadi pangkatnya itu tadi. Paham? Paham Kak? Paham. Oke. Yang lain apakah ada pertanyaan?
Karena di sini kenapa tidak dikalikan 3? Karena ya kita sudah menghitung konsentrasi dalam larutan totalnya. Tuh, konsentrasi OH-nya segitu. Itu. Jadi tidak perlu dikalikan 3 lagi. Kak, permisi aku mau nanya. Ya. Nah, eh, idealnya OH- itu selalu dapat dari Kb atau kita bisa langsung ionisasiin NH3 itu. Kan kalau misalnya diionisasiin langsung aja rumusnya kayak biasanya kan, Kak. Yang kayak kita nyari Oh, Al itu. oke. Aku bantu jawab ya. Nggak bisa. Karena NH3 itu nanti kan kalau kamu ionisasiin menjadi nggak bisa kalau nggak ada bantuan air itu nanti kan kalau ini jadi kimor ya. Sorry, aku jelasin. Ini kan N tangannya 4. Ini. Ini kalau ketemu H2O ini gini kan dia punya PEB gini. Dia akan biasanya ini kan eh, aku mau tanya dulu deh. N sama O itu lebih elektronegatif mana? N. Masa N lebih di kanan O atau N di tabel? Oh, Kita ini ngulas lagi. Ini nanti akan ada di kimia organik sebenarnya, tapi nggak apa-apa. O atau N yang lebih elektronegatif, yang lebih di kanan. oh, O ya. Jadi O. Elektronegatif itu apa? Definisinya. Elektronegatif adalah kemampuan suatu senyawa untuk menarik elektron. Nah, di sini O itu elektronegatifnya lebih kuat daripada si N kan. Jadi yang make sense untuk mendonorkan PEB-nya di sini kan ini kan elektronnya ditarik oleh O semua ya. Ini kan cenderung hanya plus. Otomatis dia nanti akan mendonorkan PEB-nya si N ini. Kan karena dia kalah nih sama O elektronegatif. Kalau elektronegatif kan cenderung menarik, dia mempertahankan ionnya. Jadi dia egois, gak mau menyumbangkan PEB-nya itu ke atom-atom yang membutuhkan gitu. Sedangkan N elektronegativitasnya itu tidak sekuat O. Dia itu jadi masih punya rasa kasihan lah kepada atom-atom yang membutuhkan. Ini nanti dia akan menyumbangkannya ke sini, otomatis hanya akan ikut ke sana. Ini, ini sama Ohamin. Nah, perhitungan KB dari MB ini sebenarnya mengikuti ini dari reaksi ini. Bukan langsung NH3 terion menjadi apa gitu nggak bisa. Dia bisanya terion itu jika ada H2O. Apakah dari sini menjawab? Jawab, Kak. Terima kasih. Oke. Jadi kalian kalau mau menghitung OH harus pakai tetapan dulu ya. Nggak bisa kalau nggak pakai tetapan. Kalau langsung diionkan gitu. Oke? Paham ya tetapan bahasanya. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Masih Kak mau tanya lagi. Oke. Kalau misal di soal kan itu terteranya NH3 ya Kak. Kalau misal bisa nggak kalau misalnya di soal itu langsung NH4OH seperti itu Kak. Apakah penyelesaiannya sama atau berbeda? Oke. Kalau NH4OH itu kan kalau namanya eh, kalian masih ingat teori asam basa Lewis atau apa ya? Itu yang menyumbangkan PEB itu dia yang bersifat basa. Ingat, Mas Ian. Yang Ingat, Kak. yang menerima PEB dia itu akan bersifat asam. Nah, kalau NH4, NH4OH, sorry, 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 sorry. Mana ya? Kalau NH4, NH4, ini kan dia udah nggak punya PEB.
dia bukan basa lagi, melainkan dia sudah termasuk asam Lewis. Tapi kalau NH3 seperti yang aku gambarkan sebelumnya, dia kan masih punya PEB di sini. Nah, dia sifatnya basa, makanya ketetapan basa itu dari NH3. Paham nggak dari sini? Jadi Berarti nggak bisa kalau pakai NH4OH. Dia bukan dia bukan basa lagi. Nanti bukan dia bukan apa namanya? Bukan KB tapi Ka nantinya. Kalau NH4 plus itu nanti. Kalau NH4OH itu kan sebenarnya senyawa ion ya, bukan jadi dia nggak punya Ka maupun Kb. Makanya dipakai Kb dari NH3. Kan nanti kalau tadi kan reaksinya gini toh, kalau NH4OH tadi. Ini kan harusnya N tangannya 3, tapi dia punya tangan 4 di sini plus. Kemudian OH min. Nah, ini dia nggak punya Ka maupun Kb. Dia punyanya eh, derajat ionisasi nantinya. Bukan Ka maupun Kb. Karena ini senyawa netral kalau sudah seperti ini. Plus ketemu minus kan netral. Itu jadinya. Dia eh, bukan nggak punya tetaman Ka maupun Kb. Tapi kalau NH4 plus dia punya Ka karena dia tergolong menjadi asam Lewis karena menerima eh, H plus itu tadi. Dari asam konjugat maksudnya. Dari sini apakah menjawab? berarti kalau semisal NH4OH itu penyelesaiannya berarti terkait ionisasi seperti itu, Kak. Iya, langsung. Kalau NH4OH, nanti Kak, kalau konsen ini ya, seumpama soalnya diganti, larutan NH4OH 0,1 molar, ya otomatis nanti eh, kalian bisa OH-nya langsung pakai ini, pakai langsung ngitung di QC, pakai perbandingan konsentrasi itu bisa jawabannya. Apakah menjawab? Menjawab, Kak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, kalau nggak ada, next ya. Nah, ini soal nomor 13 nggak urut ya, sorry guys. Karena ini aku ambilnya dari beberapa soal dan asetosal. Di dalam pelarut NaOH akan mengalami hidrolisis sebab NaOH dalam air membentuk basa kuat. Oke, kita review ya. Yang bisa mengalami hidrolisis itu merupakan garam. Kalau asam kuat ataupun basa kuat itu tidak bisa mengalami hidrolisis. Jadi, yang bisa bisa terhidrolisis atau terdegradasi dengan adanya air itu hanya garam. Dan komposisi dari garam itu tidak bisa dengan asam kuat maupun asam kuat dan basa kuat. Itu tidak bisa. Itu tidak bisa terhidrolisis. Hidrolisisnya nol nanti. Tapi, seumpama kalau ada asam lemah dengan basa kuat, itu bisa membentuk garam, garamnya sedikit basah, itu nanti akan bisa terhidrolisis dengan kalau terhidrolisis akan terbentuk asam lemah. Kemudian kalau basa lemah dengan asam kuat itu nanti akan juga membentuk garam. Tapi kalau terkena air, basa lemahnya ini akan terbentuk lagi. Itu akan merupakan peristiwa hidrolisis juga. Kemudian asam lemah dengan basa lemah itu juga bisa membentuk garam dan akan terhidrolisis. Untuk pembentukan asam lemah atau basa lemahnya tergantung Ka dan Kb-nya. Jika Ka lebih besar maka akan terbentuk asam lemah dan jika Kb-nya besar itu akan terbentuk basa lemah. Jadi, kalau di sini dilihat dari pernyataan pertama itu salah. Tapi kalau di pernyataan kedua, sebab NaOH dalam air membentuk basa kuat itu benar. Karena NaOH dalam air akan eh, terion menjadi Na plus dan OH min, di mana OH minnya itu merupakan basa, agen basa yang bisa menambah kebasaan sehingga terbentuk basa kuat. Dan golongan alkali dan alkali tanah merupakan basa dari alam. Dari sini jadi pernyataannya salah dan benar.
Kalau ada pertanyaan langsung aja on mic ya. Nomor 22. Campuran zat H3PO4 dan NaOH2. Eh, Campuran zat H3PO4 sebagai ini identitas larutan satu ya, dan NaOH itu sebagai identitas larutan 2. Dalam kurung itu cuma identitas, bukan rumus kimia. Dalam air akan mengalami proses hidrolisis. Nah, ini yang aku katakan tadi. Ini antara asam lemah dan basa kuat. Dia akan terhidrolisis. Nah, komposisi asam lemah itu harus tetap, jadi harus satu, tidak boleh lebih dari satu. Jika lebih dari satu, biasanya dia akan dapar. Tapi kalau dalam dehidrolisis, yang komponen yang bukan terbentuk waktu hidrolisis ataupun itu boleh konsentrasinya bertingkat, maupun bisa 1:1, 1:2, ataupun 1:3. Tapi yang konsentrasi yang terbentuk saat hidrolisis itu tidak boleh lebih besar dari konsentrasi eh, yang ini satunya. Jadi jawabannya itu 1, 2, 3, karena 4 ini cenderung nanti membentuk dapar. Dari kalau kalian eh, nanti ini seperti yang di PPT-nya. Ini PPT lama ya. Ini PPT-nya Prof. Amir tahunku. Nah, ini H3PO4 dia merupakan asam lemahnya. Kemudian dia direaksikan dengan KOH. Dia nanti akan membentuk garam KH2PO4 kan. Nah, itu nanti jika terhidrolisis, maka itu nanti akan terbentuk lagi komponen asam lemahnya. Nah, ini bisa, ini kan kalau dari reaksi ini KOH, ini kan yang ini yang terbentuk kan dari konsentrasi terkecil ya guys. Masih ingat gak reaksi kimia itu? 0,10, 0,3. Maka yang menjadi bawahnya ini yang bereaksinya berarti kan yang dipilih yang terkecil. Nah, ini no. Ini kan berarti masih sisa 0,2. Nanti dia masih harus bereaksi sampai habis kan. Berarti yang harus berlebih itu konsentrasi yang menjadi kuatnya itu tadi. Paham nggak dari sini apa yang aku jelasin? Halo, paham? Oke, kita next Paham, ya Kak? ke soal selanjutnya. Campuran asam asetat dan NaOH akan membentuk garam yang mengalami hidrolisis. Sebab asam asetat eh, dan NaOH larut dalam air. Ya, ini jawabannya benar semua, tapi tidak berhubungan. Karena eh, itu asam asetat dan NaOH akan membentuk garam dan akan terhidrolisis sebab adanya air, bukan larut di dalam air. Kalau larut di dalam air, statementnya benar. Semua dari asam asetat dan NaOH itu sama-sama larut di dalam air. Namun, yang menyebabkan hidrolisis itu bukan karena larut di dalam airnya, tetapi karena adanya komponen air dan adanya komponen asam lemah serta basa kuat yang membentuk garam itu tadi. Oke, kita lanjut ke nomor 38. Bila suatu garam NaH2PO4 dalam air akan mengalami hidrolisis, sebab terjadinya hidrolisis ditujukan karena, ya benar, hidrolisis sendiri adalah peristiwa pemecahan struktur karena adanya air. Ini definisi dari hidrolisis. Kemudian terbentuknya ion natrium. Nah, jika NaH2PO4 itu terionize di dalam air, maka akan membentuk ini. Benar ya, adanya ion natrium. Kemudian terbentuknya asam lemah. Asam lemah tadi H3PO4. Nah, ini. Ini juga asam lemah. Kemudian terbentuknya ion hidroksida untuk balancing. Sebenarnya, tapi karena dia bukan dapar, ini nanti otomatis ini cenderung menjadi basa larutannya. Benar semua jawabannya.
Syarat senyawa tidak mengalami hidrolisis dengan menghindari, ya benar, terbentuknya asam lemah seperti yang aku katakan tadi. Terbentuknya asam lemah dan basa lemah, benar. Terbentuknya basa lemah juga benar. Yang intinya hidrolisis itu adalah yang lemah-lemah intinya. Dan adanya air, benar, benar semua. Lanjut nomor 53. Garam Na2H. Ini benar ya. Garam Na2HPO4 ditambah air maka akan terjadi proses hidrolisis. Sebab dalam air NaH2PO4 akan membentuk asam lemah. Benar jawabannya. Benar-benar berhubungan sebab akibat. Tadi ya ini. Sorry. Ini akan terbentuk H2PO4 yang itu apa? Base-nya adalah dia asam lemah. Senyawa berikut yang mengalami proses hidrolisis. Gak mungkin ya, yang tadi aku jelasin, yang kuat-kuat itu, asam kuat, basa kuat itu gak mungkin mengalami hidrolisis. Ini te- ini enggak HCl, ini asam HNO3 itu asam kuat, enggak. Tapi yang akan mengalami hidrolisis. Jadi pernyataan yang benar adalah 2 dan 4. Ya, kita masuk ke soal KSP lagi ternyata di sini. Nomor satu, secara umum kelarutan suatu senyawa dipengaruhi oleh hal berikut kecuali ya tadi suhu meningkatkan kelarutan. Meskipun dia sudah dalam kondisi jenuh tidak mampu melarutkan lagi ketika ditambah solut, tetapi ketika suhunya dinaikkan, tersebut akan menjadi larutan lewat jenuh dan meningkat. Akhirnya kelarutannya bisa meningkat. Kemudian derajat keasaman, iya berpengaruh. Otomatis senyawa-senyawa asam akan larut dalam senyawa-senyawa yang basah, akan terionisasi di dalamnya. Kemudian polaritas solut dan solvent, tentu prinsip like dissolve like. Ya. Polar akan larut dengan polar dan nonpolar akan larut dengan nonpolar. Ukuran partikel ini penting juga. Ini nanti akan kalian bawa sampai ke farmasi fisika. Semakin kecil ukuran partikel, maka luas areanya semakin besar. Maka di situ nanti eh, area kontak dengan air ataupun media pelarutnya itu akan semakin besar. Sehingga itu nanti akan mudah terdisolusi dan akhirnya akan cepat melarut. Kecuali proses pengadukan ya. Proses pengadukan itu tidak meningkatkan kelarutan, tapi hanya mempercepat proses pelarutan. Oke, kita next bahas ke ini. Nomor 4. Bila diketahui atom Pb 107 gram per mol, itu AR-nya I 127 gram per mol. Kelarutan Pb 0,044 gram per 100 mili. Berarti larutan jenuh PBI mengandung molaritas karena molaritas itu menyatakan kelarutan mol per liter. Nah, tadi kan diketahui kelarutannya itu 0,44 gram per 100 mili. Jadi masih ingat kan rumusnya molaritas itu gram dibagi MR total dikalikan 1000 per volume dari larutannya. Maka di sini kita tahu 0,044 gram dibagi 361 itu karena MRPBI 2. Kemudian dikalikan 1000 per 100. 100 itu kelarutannya ya. Kalau kita menggunakan data ini ya, maka yang dimasukkan ini. Maka kelarutannya itu segini guys. 1,22 kali 10 pangkat min 3 itu molaritas. Nah, molaritas sendiri sama dengan mol per liter. Maka kita bisa tulis 1,22 kali 10 pangkat min 3 mol per liter. Itu untuk kelarutan PbI2. Lah, kalau di sini S, kemudian sini S, ini 2S. Yang ini kan ditanya mengandung iodida. Berapa iodida yang tergandung dalam larutan jenuhnya?
Ya berarti ini kita tinggal kalikan ini tadi. Kalau S-nya segini maka 2S-nya ya 2,44 kali 10 pangkat min 3 mol per liter. Kalau nanti kalian ditanya disuruh konversi ke gram, ya ini tinggal 2,44 kali 10 pangkat min 3 dikalikan mr. Ini kan mol per liter yang atas tadi satuannya. Terus ini mr kan satuannya gram per mol. Ya nanti tinggal coret toh ini. Jadi ketemunya nanti satuannya gram per liter. Oke, paham dari sini? Semoga paham ya. Oke, kita next ke nomor 7. Berikut ini ciri-ciri cairan dengan kondisi lewat jenuh. Tadi eh, sudah aku bahas ya. Malah yang larutan lewat jenuh itu terdiri dari satu fase, benar. Karena dipaksa untuk melarut padahal itu sudah jumlah maksimal ya. Ini tadi endapan-endapan padahal di sini sudah dalam kondisi setimbang, kondisi jenuh. Tapi ketika dipanaskan ini nanti akan ikut larut menjadi satu fase. Ini benar. Bersifat tidak stabil, benar. Karena nanti akan ada penambahan kristal, itu nanti akan langsung balik ngendap dan terbentuk kondisi jenuh lagi maupun di apa digesek dindingnya digesek-gesek itu dengan batang pengaduk itu nanti juga akan ngendap lagi itu nanti akan terbentuk jenuh justru malah yang terdapat endapan dalam larutan itu merupakan kondisi yang jenuh karena apa itu solut dan solvennya itu terjadi kesetimbangan ketika ditambah solut lagi itu sudah tidak mau larut akhirnya ngendap itu malah benar ini yang bukan lewat jenuh tapi ini dalam kondisi jenuh jawabannya B ini ya catatannya nanti yang perlu diingat nih oke masih kurang banyak soal kita next ke nomor 28. Bila 10 mili NaCl 10 pangkat min 3 molar ditambah 10 mili AgNO3 10 pangkat min 4 KSP-nya sekian, maka berapa? Apakah terjadi endapan atau tidak? Maka kita perlu cek QC-nya. Ya kayak tadi ketemu hasilnya sekian QC-nya. Ini apakah hmm, lebih besar dari KSP? Iya, maka ini terbentuk endapan kalau seperti ini. Paham ya cara ngitungnya sudah dibahas berkali-kali di atas nanti tolong dipelajari lagi yang ini. Nah, nomor 35 ini diketahui KSP MgOH2 itu sekian, berat atomnya segitu. Berarti kelarutan MgOH2 pada suhu tersebut berapa? Ya tadi ini kan kalau terurai S 2S maka ini kan nanti kalau di KSP jadinya 4S pangkat 3 tuh. Nanti S-nya sama dengan akar pangkat 3 dari KSP bagi 4. Nah, KSP-nya ini segini dibagi 4 ketemu ini 0,5 0, di akar in segini 0,37 per liter. Nah, kalau kalian mau tahu gramnya maka ya dikali MR-nya. Ini nanti ketemu segini, tapi di sini tidak ada di opsi. Nanti bisa cross-check lagi, kalau kalian menemukan jawaban lain bisa konfirmasi ke aku. Kak, itu Oke. kayaknya yang nomor 35 itu KSP-nya 2 kali 10 pangkat min 11 deh. Kalau segitu jawabannya ada. 2 kali, 10 pangkat min 11. oke, nanti kalian bisa hitung ya guys. Coba ini kita hitung bareng-bareng. Kalau KSP-nya 2 kali, ini kan 2 kali 10, ini bagi 4 kan. Sama dengan, ini S ya, ini. Ntar ya guys, ini aku hitungin. 1,71 pangkat 4 segini. Oh iya, ini kalau kita
Ini kan mol. Ini masih dalam mol. Kalau dijadiin milimol berarti 0,171 milimol per liter. Bener? Ya, wis. Udah ngerjain nih ya berarti. Kemudian 0,171 dikalikan MR-nya. MR-nya berapa, guys? 58,3 ya? Atau berapa? 34 ya, 58,3. 9,97 miligram per liter. Ada guys, jawabannya satu dan 3. Yes, betul. Ini berarti revisi ya, 2 kali 10 pangkat min 11. Oke. Thanks siapa yang tadi ngingetin? Faradilah ya. Iya, Kak. Makasih Faradilah. Jadi ini soalnya ya, 2 kali 10 pangkat min 11. Nomor 39. Pada suhu yang sama, KSP, AgCl, sekian, sekian, sekian. Nah, ini kan sama ya, ini semua di sini sama, kecuali sama, sama, sama. Cl. Ini ya, ini semuanya sama, tapi ini aku belum hitung yang Ag2CrO4 sepertinya. Tapi di sini CrO4-nya hanya satu min. Kalau satu min ya berarti AgCrO4 aja. Berarti sama. Ini kan semuanya sama kan? Ini konsentrasinya 10,4 dalam 10 mili. Ini mengandung ion Cl min, Br min, I min, dan CrO4 min, kromat min. Ditambah dengan 10 mili AgNO3. Ya berarti kan pakai rumusnya ini aja. Ini semua sama berlaku untuk empat-empatnya karena semua konsentrasinya sama. Ini ketemunya QC-nya 2,5 kali 10 pangkat min 9. Nah, di sini KSP-nya itu lebih kecil dari QC keempatnya. Berarti semua mengendap di sini. 4 tabung ngendap. Ngendap semua ini. Oke, kita next ya, nomor 40. Dari atas sampai bawah, apakah ada pertanyaan mungkin yang tadi baru join ataupun masih aman ya? Oke, kita lanjut ke nomor 40. Saya mau tanya Kak, Oke, bentar Kak. Di nomor berapa? Nomor di nomor 38 sama 53 itu kan soalnya ya, sama ya Kak. Kata Kak Juan kalau semisal eh, kan 53. natrium H2PO4-nya itu dalam air ntar ada balancingnya. Terus Hmm. masihkan basah. Cuman di nomor 53 kenapa jadi asam lemah? Itu maksudnya gimana? Oh, oke. Jadi maksudnya ya, asam lemah itu asam yang terbentuk ketika hidrolisisnya. Nah, untuk larutannya ini kenapa dia bersifat basah semua meskipun di 53 pun dia larutannya basah karena ada OH-nya. Nah, ini OH ini kan untuk balancing. OH-nya itu nanti akan semakin banyak kan otomatis kalau semakin terhidrolisis OH-nya itu nanti akan semakin banyak sehingga di dalam larutan yang terhidrolisis itu nanti itu cenderung ke basah karena yang terbentuk dari asam lemah itu nanti akan kalah dengan balancing dari OH. OH ini kan sifatnya basa kuat kan. Jadi dia nanti larutannya kalau terhidrolisis ketika yang terbentuk senyawa asam gini ya guys, ini yang perlu kalian ingat. Kalau dalam suatu garam itu nanti ketika dengan air terbentuk asam lemah, itu nanti maka sifat dari larutan yang terhidrolisis itu nanti basa karena dia menghasilkan ion
OH min. Tapi kalau dalam garam itu ketika ada air terbentuk basa lemah ketika terhidrolisis, maka larutan yang terhidrolisis itu nanti akan bersifat asam karena menghasilkan H+, gitu. Jadi di sini bukan yang ini ya, maksudnya yang terbentuk asam lemah itu karena adanya hidrolisis dari garam membentuk asam lemah dan larutannya bersifat basa karena semakin banyak OH yang terbentuk seperti itu. Apakah bisa menjawab? Bisa, Kak. Kenapa? Oke. Tadi sampai nomor berapa kita? 40 ya. Oke, kita next ya ke nomor 40 atau mungkin ada pertanyaan lain? Oke, kita next ya 40. Kadar klorida dalam infus Ringer laktat atau RL ditentukan berdasarkan reaksi Cl dengan reaksi 0,1 molar AgNO3 bila diketahui KSP AgCl sekian dan KSP Ag2CrO4 sekian, maka jawaban pertanyaan berikut, nah, bila 10 mili larutan RL mengandung Cl 0,1 molar ditambah dengan 10 mili. Ya, tadi kita pakai hitungan QC ya. Nah, QC-nya lebih besar dari KSP AgCl, nanti ketemunya sekian QC-nya. Maka terbentuk endapan. Nah, poin 1 dan 3 ini benar jika apa? Jika pada poin 1 dan 3 ini dia itu bukan dari mixture, melainkan murni. Murni AgCl padatan. Padatan dilarutin di air. Itu nanti kita bisa tahu konsentrasi saat jenuh tepat larutnya itu konsentrasi Cl-nya berapa, konsentrasinya Ag berapa. Tapi kalau di sini tidak diketahui dari mixture yang sudah jelas diketahui konsentrasinya masing-masing, ya kita harus pakai eh, perhitungan dari QC, bukan dari KSP. Dari sini apakah paham terkait KSP dan QC ini? Jadi jangan salah ya guys nanti. Ini kalau QC itu sudah diketahui larutan-larutan sebelumnya sehingga bisa dihitung konsentrasi dari kation dan anionnya. Tapi kalau dari KSP itu biasanya belum diketahui karena cuma diketahui ininya aja. AgCl padatan dilarutin akhirnya terion menjadi Ag plus dan Cl min. Nanti konsentrasinya dapat dihitung dari ini tadi, ini rumus KSP ini tadi. Oke, kita next ya. Nah, nomor 45 ini sama, tapi eh, bila 10 mili larutan RL yang mengandung Cl 0,1 molar ditambah 9,5 AgNO3 dan 0,5. Ini harus perhitungannya terpisah ya guys, supaya kita tahu apakah terbentuk endapan Ag2CrO4 atau AgCl itu kita harus tahu. Nah, di sini dari perhitungan QC-nya, ini kan dihitung masing-masing ini dengan ini gitu. Nah, diketahui ini. QC dari AgCl itu 2,5. Maka terbentuk endapan karena dia lebih besar dari KSP-nya AgCl. Kemudian AgCrO4 pun terbentuk endapan karena dia lebih besar dari KSP-nya. Kemudian Cl dan Ag ini konsentrasinya dihitung dari larutan totalnya ini di sini, volume totalnya dia. Nah, di sini Cl yang digunakan kan 0,1 molar, kemudian 10 mili. Tapi volume total yang digunakan itu dalam sebuah larutan, bukan hanya dari AgCl, melainkan sebuah larutan itu campurannya itu berapa? Karena di sini yang ditanya adalah campuran tersebut. Berarti ada Cl, ada AgNO3, dan ada K2CrO4. Maka volume totalnya yang digunakan 20. Nah, ini diketahui konsentrasi Cl-nya segini dan konsentrasi Ag-nya segini. Jadi opsi 1, 2, 3 benar. Oke, kita nomor 42 ini sama sebenarnya, hitungannya sama ketika dia
bukan campuran, ini 2,22 ini benar. Ini gimana ini? Eh, sorry. Jika bukan campuran, nanti perhitungannya itu pakai KSP. Tapi kalau campuran tetap pakai QC ini. Ini kan karena 10 mili larutan itu ini. Jadi ini ya, kalau dari mixture tadi ini hitungannya Ag plusnya itu ketemu 0,033 konsentrasinya yang dihitung dari ini. 5 kali 0,1 dibagi 15. Itu konsentrasi Ag plusnya. Kemudian konsentrasi Cl minnya 10 kali 0,1 bagi 15. Itu konsentrasi Cl-nya ketemu 0,067. Kemudian QC-nya ya perkalian dari konsentrasi Ag plus dikalikan Cl min. Itu 2,22 kali 10 pangkat min 3. Di sini konsentrasi Cl-nya salah ya. Ini yang dituliskan ini konsentrasi Ag. Nah, ini jika bukan campuran QC perhitungannya. Terus ini konsentrasi Ag-nya ini salah ini. Ini ini dia hitungnya pakai KSP ini. Dari sini apakah ada pertanyaan? Oke, kita next ya. Nomor 52 ini berhubungan dengan nomor 45. Jadi kalau ini 1,3 dan CRO4-nya sekian, CRO4-nya ini benar ketika campuran tersebut bukan mixture, melainkan murni. Ini ya udah aku kasih keterangan. Hitungnya pakai KSP yang ini tadi. Tapi kalau campuran ya kita hitungnya pakai ini. Ini ya, ini tadi kan 9,5 sama 0,5. Sorry, ini apa ini? Ini ketemunya konsentrasi dari Ag-nya 9,03 dikali 10 pangkat min 3. Kemudian QC-nya ini ketemu ini. Ini ketika dibulatkan ini. Jadinya ini. Terjadi endapan. Oke. Nanti tolong dibaca lagi ya yang ini. Dipahami lagi. Karena ini berhubungan. Nomor 45 sama 52. Kiranya aku udah gak jelasin lagi. Perhitungannya juga sudah jelas di sini. Nomor 54. Penambahan garam yang mengandung ion asing atau foreign ions akan meningkatkan kelarutan endapan sebab peningkatan ionic strength larutan meningkat. Meningkat ini harusnya bukan meningkatkan. Ya, pengaruh ion asing itu nanti ionic strength-nya akan meningkat dan kelarutannya otomatis akan lebih tinggi. Benar, benar-benar berhubungan. Ini ya, eh, sumbernya aku sertakan dari pustaka di situ. Kelarutan AgCl dalam air suling lebih besar dari kelarutan AgCl dalam 0,01 mili NaCl. Ini dibuktikan dari rumus yang di atas tadi, soal-soal awal. Adanya ion sejenis akan menurunkan kelarutan. Benar, benar-benar berhubungan. Oke, garam Na2HPO4 ditambah air maka terjadi proses hidrolisis. Benar, dalam air Na2HPO4 akan membentuk asam lemah. Benar-benar berhubungan karena adanya proses hidrolisis itu nanti akan terbentuk H3 H2PO4. Di situ yang base-nya merupakan asam lemah dan larutan dari hasil hidrolisisnya itu nanti akan bersifat basa meskipun di dalamnya mengandung asam lemah. Oke, nomor 58. Pengecilan ukuran partikel dapat meningkatkan kelarutan sebab partikel yang sangat kecil dapat menyebabkan terjadinya aglomerasi. Benar, yang seperti aku jelaskan tadi ya, semakin kecil ukuran partikel, maka area kontak dengan media pelarutnya itu akan semakin besar sehingga mudah terbasahi dan proses disolusi itu nanti akan semakin mudah. Nah, ini nanti akan kalian pelajari di farmasi fisika nanti. Jadi mikromiretik namanya babnya. Nah,
Tapi kelemahan dari pengecilan ukuran partikel, semakin kecil ukuran partikel itu nanti gaya kohesifnya itu semakin besar. Sehingga akan cenderung untuk menarik antara satu sama lain, antara partikel-partikel itu nanti akan cenderung untuk gayanya saling tarik menarik sehingga akan membentuk aglomerat atau gumpalan-gumpalan yang dinamakan aglomerasi. Jadi ini benar-benar tidak berhubungan, meskipun poin kedua itu benar, tapi itu tidak menjelaskan mengapa poin satu itu mudah untuk terjadinya pelarutan. Alasan mudahnya terjadinya kelarutan tadi itu ya karena eh, area kontaknya semakin besar sehingga mudah terdisolusi. Itu nanti kalian akan dijelaskan ya. Ini sedikit saja untuk menambah wawasan kalian untuk bersiap di farmasi fisik nantinya. Kemudian nomor 63, semakin kecil solubility product, semakin kecil. Nah, solubility product atau biasa disebut KSP, semakin kecil maka ya sebanding kelarutannya akan semakin kecil S-nya. Sebab KSP berbanding lurus dengan hasil kali ion-ion yang ini. Ya, benar-benar berhubungan. Nomor 64, kelarutan Cl2 dalam air akan meningkat dan dengan meningkatnya suhu. Salah ya, gas semakin suhunya ditingkatkan itu kelarutannya itu semakin rendah. Tapi kalau kelarutan gas itu ketika tekanannya dinaikkan dia akan meningkat kelarutannya. Jadi ini salah semua dua poin ini. Oke, nomor 66. Di dalam pelarut air NaOH akan mengalami hidrolisis. Salah. Basa kuat tidak akan mengalami hidrolisis. Sebab NaOH dalam air membentuk basa kuat. Ya, benar. Ini yang kayak soal sebelumnya tadi. Kemudian nomor 67. Garam NaCl maupun AgNO3 memiliki angka kelarutan tapi tidak memiliki KSP. Benar ya? KSP tadi apa? Adalah hasil perkalian antara anion dan kation antara elektrolit-elektrolit yang sukar larut seperti AgCl. Namun NaCl dan AgNO3 itu saat dilarutkan dalam air, dia itu sangat mudah larut. Untuk terionisasinya bahkan derajat ionisasinya mendekati satu. Jadi dia tidak memiliki KSP karena dia bukan elektrolit yang sukar larut. Tapi endapan yang dibentuk antara reaksi NaCl dengan AgNO3 eh, itu memiliki KSP. AgCl-nya itu yang memiliki KSP. Ini benar ya, AgCl yang mengendap dalam pelarut air. Ini benar-benar tidak berhubungan. Karena ini tidak menjelaskan kenapa NaCl dan AgNO3 itu eh, tidak memiliki KSP. Jadi ini hanya dua statement yang benar tapi tidak ada hubungan kausatifnya. Nomor 68, larutan merupakan sistem yang homogen secara fisika maupun kimia. Iya, homogennya kenapa? Karena ukurannya itu terdispersi molekuler, kurang dari 2 nanometer. Itu semua seragam segitu. Kalau kimianya, ya kita lihat di dalam larutan itu apakah terpisah atau tidak. Gitu. Apakah campur atau tidak. Nah, kalau campur berarti kan dia homogen secara kimia. Kemudian sebabnya larutan memiliki partikel dengan ukuran lebih dari 2 nanometer. Salah. Karena larutan itu kurang dari 2 nanometer. Oke guys, nomor 64 ini kayaknya aku eh, memutuskan nomor 63 ini BBTB ya. Karena setelah aku pikir kembali, semakin kecil solubility product, semakin kecil kelarutan suatu senyawa. Benar. KSP berbanding lurus dengan hasil kali konsentrasi ion-ion. Nah, ini tidak menjelaskan kenapa kalau KSP-nya turun, solubility-nya turun. Harusnya dijelaskan karena KSP itu merupakan hasil kali dari kelarutan masing-masing ini. KSP ini menjelaskan KSP ini berbanding lurus dengan ini.
menurutku. Tapi ya juga bener juga sih. Menurut kalian gimana guys nomor ini? Nomor 63. Ada yang mungkin berstatement atau mungkin tetap BBB, benar-benar berhubungan. Tapi bener juga sih, berhubungan deh, berhubungan, berhubungan. Oke, ini BBB aja ya. Karena emang benar KSP berbanding lurus dengan hasil kali konsentrasi ion-ion senyawa yang sukar larut. Ya kan, S tadi juga seperti yang aku jelaskan di awal, S itu juga bisa menunjukkan konsentrasinya. Jadi menurutku BBB. Oke, dari eh, sekitar 50 soal ini tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Waktunya masih 9 menit. Jadi tidak ada yang perlu direvisi ya guys dari apa yang aku kirimkan. Mungkin catatan-catatan tambahan ini kalian bisa untuk eh, apa ya screenshot dulu. Karena ini aku note-nya bukan di aplikasi untuk pencatatan, tapi di PDF dari ini. Jadi nggak bisa di save habis ini. Jika aku close akan kehapus. Bisa di screenshot aja ya. Untuk yang lainnya nggak ada catatan. Atau mungkin ini mau kalian screenshot juga boleh. Oke, apakah ada pertanyaan dari sini? Kak, aku mau nanya soal Hmm, UAS aja sih, secara general. ya. Untuk Kimdas ini tuh soalnya sama per tahun atau gimana, Kak? UASnya? Oke, aku jawab ya. Kalau di tahunku, kebetulan yang UAS itu mirip sekitar mungkin 98% karena dosen pengampunya dari tahun-tahun sebelumnya masih sama. Kalau campuran dapar, hidrolisis itu masih sama Prof. Amir. Kemudian kalau eh, elektrokimia kayaknya sekarang masih sama ya, Pak Prof. Bambang, benar? Iya, Atau Kak, masih sama. ya mungkin yang beda di kelarutan dan hasil kali kelarutan. Itu sekarang kan Bu Kholis, dulu aku Bu Asri. Nah, mungkin soalnya tahun ini tuh ya besar kemungkinan 90%-nya beda ya guys. Karena yang mungkin sama itu masih Prof. Bambang itu masih sama dari tahun ke tahun. Nanti akan kalau elektrokimia akan dibahas Kak Nabila di TM selanjutnya. Ya, jadi kalian tidak hanya belajar dari apa ya soal-soal cutting saja, tapi kalian juga harus paham dari dasar-dasarnya kayak QC tadi apa, KSP itu apa, kemudian QC, KSP, terus kelarutan itu apa, definisi-definisi itu tadi apa gitu. Jadi itu yang harus kalian pegang, terutama yang Pak Faris ya tahun ini mungkin biasanya kalau Pak Faris di semester atas itu sebelum ujian ngasih latihan soal. Apakah di kalian juga dikasih latihan soal ini? Kalau kalian punya latihan soal dari Pak Faris, kirim aja ke aku nggak apa-apa. Sampai Apakah di... sekarang belum ada, Kak. Tapi waktu Oh, itu TM-nya Pak Faris yang dapar itu kan sebelum UTS. Bapaknya itu emang janjiin, Kak, bakal ada latihan soal, tapi sampai sekarang belum ada. oke, tapi kalau yang bagian ini, yang hidrolisis, apakah juga dijanjikan untuk akan diberikan soal? Kurang ingat, Kak. Tapi sepertinya iya. Kemarin aku sempat lihat ya di PPT kalian yang baru di hidrolisis itu ada satu soal yang belum ada penyelesaiannya. Kiranya itu gampang, tinggal KW dibagi KA-nya itu nanti akan ketemu KB-nya dari Siano kalau nggak salah ya. Itu tinggal dibagi aja sih, gampang kok soalnya. Pasti kalian bisa semua. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Ya berdoa ya guys, semoga dosen-dosen yang baru mengampu ini, apakah Bukolis PPT-nya yang kuning itu masihan atau beda? Masih, Kak. Kuning ya. Iya, Kalau masih. kuning itu masih PPT-nya Bu Asri sebenarnya. Ya kemungkinan semoga sama ya soalnya yang KSP ini karena menurutku materi KSP ini materi yang sulit karena sebenarnya eh, core-nya KSP sendiri itu nanti akan digunakan di kimia
analisis yang Argento dan pengendapan sulfida dan lain-lain itu. Ya, jadi kalian harus bener-bener paham dasar-dasar perhitungannya itu kayak apa. Apa yang memerlukan QC, apa yang memerlukan perhitungan pakai KSP itu harus kalian cerna bener-bener. Intinya kalau mixture ataupun campuran itu kalian pasti pakai QC. Dan biasanya kalau QC itu pasti sudah diketahui konsentrasinya. Dan kalau dalam mixture, jangan sampai kalian menghitung konsentrasi masing-masing anion dan kationnya itu pakai yang KSP, jangan. Ya pakailah yang dari perhitungan volume yang digunakan dikalikan konsentrasinya dibagi volume total itu. Itu yang eh, digunakan untuk konsentrasi dalam mixture. Ya itu ya warning dari aku. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada, ini last tutor dari aku. Aku mohon maaf bila ada kesalahan selama tutor ini, mungkin ada yang belum terjawab. Tapi nanti kalau kalian masih bingung, feel free aja untuk chat aku. Eh, Kalian bisa tanya juga di grup, nggak apa-apa. Dan aku juga berterima kasih sebesar-besarnya karena kalian sudah eh, mau meluangkan waktu di hari Minggu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Kak.